Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Ramadhani dari kelas PJKRB NIM 220301502 Baik, di sini saya akan menjelaskan materi pertolongan pertama pada kecelakaan. Baik, langsung saja. Pertolongan pertama merupakan tindakan pertolongan yang diberikan terhadap korban dengan tujuan mencegah keadaan bertambah buruk sebelum si korban mendapatkan perawatan dari tenaga medis resmi. Jadi, tindakan pertolongan pertama ini bukanlah tindakan pengobatan yang sesungguhnya dari suatu diagnosa penyakit agar si penderita sembuh dari penyakit yang dia alami. Pertolongan pertama biasanya diberikan oleh orang-orang di sekitar korban yang diantaranya akan menghubungi petugas kesehatan terdekat. Pertolongan ini harus diberikan secara cepat dan tepat sebab penanganan yang salah dapat berakibat buruk, cacat, tumbuh, bahkan kematian. Pentingnya pertolongan pertama. Pertolongan pertama yaitu pemberian pertolongan segera kepada penderita sakit atau cedera kecelakaan yang memerlukan penanganan media dasar. Penolong yang pertama kali tiba di tempat kejadian memiliki kemampuan dan terlatih dalam penanganan medis dasar. Tujuan pertolongan pertama. Tujuan pertolongan pertama: 1. Menyelamatkan jiwa penderita, mencegah cacat, memberikan rasa nyaman, dan menunjang proses penyembuhan. 2. Dasar hukum. Memberikan pertolongan pasal 531 yang berbunyi, barang siapa menyaksikan sendiri ada orang dalam keadaan bahaya maut, lalai memberikan atau mengadakan pertolongan kepadanya si penderita, sedangkan pertolongan itu dapat diberikannya atau diadakannya dengan tidak akan mengkhawatirkan bahwa ia sendiri atau orang lain akan kena bahaya, dihukum kurungan selama-lamanya 3 bulan atau denda sebanyak 4.500.000 jika orang yang perlu ditolong itu mati diancam dengan sanksi. 3. Kualifikasi penolong pertama. Kualifikasi penolong pertama dapat dilihat sebagai berikut. 1. Jujur dan bertanggung jawab. Yang kedua, profesional. Yang ketiga, mempunyai kematangan emosi. Yang keempat, mampu bersosialisasi. Yang kelima, kemampuan nyata terukur sesuai dengan sertifikasi. Yang keenam, mempunyai kondisi yang baik. Yang ketujuh, mempunyai rasa bangga. 4. Kewajiban penolong pertama. Seorang penolong pertama memiliki kewajiban sebagai berikut. 1. Menjaga keselamatan diri, anggota tim, penderita, orang di sekitarnya. B. Menjangkau menderita. C. Mengenali dan mengatasi masalah yang mengancam nyawa. Yang keempat, meminta bantuan atau rujukan. Yang kelima, memberikan pertolongan dengan cepat dan tepat sesuai dengan keadaan penderita. Yang keenam, membantu penolong yang lain. Yang ketujuh, menjaga kerahasiaan medis penderita. 8. Melakukan komunikasi dengan petugas lain yang terlibat, mempersiapkan penderita untuk ditransportasi atau dirujuk ke fasilitas kesehatan. 5. Alat perlindungan diri. Sebagai first responder atau PP, kita juga harus mengutamakan keselamatan diri sendiri sehingga kita membutuhkan alat pelindung dari APD. APD merupakan salah satu alat yang digunakan untuk mencegah kita tertular penyakit, misalnya sarung tangan, masker, kacamata pelindung. Selain APD, dalam melaksanakan PP, kita juga memerlukan beberapa peralatan, misalnya kasa steril, perban roll atau perban, pembalut berperekat atau plester, gunting pembalut, dan belat. 3. Compression atau tekanan pada dada. Adapun langkah-langkah dalam melakukan RJP pada korban dewasa adalah A. Berlutut di samping korban. B. Tentukan posisi kompresi dada dengan menemukan titik tengah pertemuan tulang iga dada korban. C. Setelah menemukan titik kompresi, tempatkan tumit
tangan Anda pada titik tersebut dengan satu tangan lagi di atasnya. D. Posisikan tangan Anda tegak lurus dan jaga agar tetap tegak lurus pada saat melakukan kompresi. Dan lalu tekan dada korban, berikan 30 kali kompresi dada. Lakukan dengan cepat dan tepat. Pertahankan kecepatannya. Yang F. Memberikan kompresi dengan kedalaman 2 inch atau 5 cm. B. Berprinsip dasar. Sistematika pertolongan pertama. 1. Jangan panik. Yang kedua, jauhkan atau hindarkan korban dari kecelakaan berikutnya. 3. Perhatikan pernafasan dan denyut jantung korban. 4. Pendarahan. 5. Perhatikan tanda-tanda shock. 6. Jangan memindahkan korban secara terburu-buru. 4. RW atau jalan nafas. Cara melakukan metode HIT atau Heat Tilt Chin Lift, yaitu letakkan telapak tangan Anda di dahi korban dan letakkan jari-jari tangan Anda yang lain di bawah dagu korban. Kemudian tekan dahi ke bawah sambil angkat dagu ke atas sehingga kepala korban mendongak ke atas dan mulut korban terbuka. 5. Breathing atau bernafas. D. Penilaian korban. 1. Penilaian keadaan. 2. Penilaian dini. Hal-hal yang ditentukan adalah kesan umum. Perbedaannya adalah sebagai berikut. 1. Kasus trauma. Contohnya luka bakar, memar, patah tulang, dan lainnya. 2. Kasus medis. Contohnya sesak napas, pingsan. B. Memeriksa keadaan. Terdapat 4 tingkatan kesadaran untuk si penderita, yaitu awas, alert. 2. Suara voice. 3. Nyeri, pain. 4. Tindakan respon dan unrespon. C. Memastikan jalannya napas berjalan dengan baik. D. Untuk menilai pernapasan. E. Menilai denyut nadi. 3. Pemeriksaan fisik. 4. Pemeriksaan denyut nadi. 5. Pemeriksaan pernapasan. 6. Pemeriksaan suhu. 7. Riwayat penderita. E. Kasus-kasus kecelakaan atau gangguan dalam kegiatan alam terbuka. Berikut adalah kasus kecelakaan atau gangguan yang sering terjadi dalam kegiatan di alam terbuka. Berikut gejala dan penanganannya. Pingsan atau sinkope kolapse. 2. Dehidrasi. 3. Asma. 4. Pusing, vertigo, nyeri kepala. 5. Ma atau mual. 6. Mimisan. 7. Kram. 8. Memar. 9. Keseleo. 10. Luka. 11. Luka bakar. 12. Hipotermia. 13. Keracunan makanan atau minuman. 14. Gigitan binatang. F. Evakuasi korban. 1. Prinsip evakuasi. 2. Alat pengangkutan. Itulah tadi penjelasan materi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.